Halo, jumpa lagi dengan Kak Luna Maya nih. Di sini Kak Luna lagi ngobrol bareng Koko Endrik, Koko Endrik ya. Nah, di sini juga mereka ngobrolnya seru banget. Nanti ada ngobrolin soal konten, terus soal BTS yang akan datang. Selanjutnya mereka akan obrolin. Dan juga nanti ada Kak Ivan Gunawan yang ngasih gift nih. Oke, mari kita simak obrolan seru dari Kak Luna Maya dan juga Koko Edric. Kan di pagi hari, kalau kita kan prime time ya, Bo. Malam hari, di malam hari. Malam hari, kita prime time. Kita temanya memang Itu tuh lucu tuh. Katanya ada siapa ini tadi? Mbak siapa tadi? apa? Evi Puspita, curhatan malam bersama Edric dan Luna. Bisa bincang-bincang night. Bincang-bincang night. Ini aja. Kalau misalnya malam-malam, tapi kalau malam tuh agak susah, Lun. Kalau malam kan, iya maksudnya kan kadang-kadang lu pasti kerja, ya kan? Bo, kalau gua kan udah beda ya. Lu kan Malam lagi apa kerja. pagi? Kalau menurut gua sih malam jam 7, jam 8 oke, jam-jam segini nih. Iya, tapi kadang-kadang Tengah malam tidur woi. iya, kadang-kadang kan kerja ya capek ya. Iya juga sih. Atau itu tuh apa tadi itu? Mencer ajakin semua. Dokter Susah. Cinta bersama Luna dan Hendrik. Hendrik. Nah itu salah satu tuh, gue sering banget orang salah nama gue, tapi nggak apa-apa sih bagi gue. Kalau lu kan nama gampang ya Lun, jadi lu pasti nggak pernah ada kesalahan orang manggil nama lu. Gue nggak ada pernah kesalahan di nama gue. Cuma gue akhir-akhir ini nama gue udah bukan Luna lagi. Gue diganti nama gue. Susana. Mbak Bulan. Mbak Bulan, ya kan Mbak Bulan atau Luna, itu kan masih ini ya gitu. Kalau gue Tapi itu kan jauh, Bo. Bulan dari Luna. Emang sih Luna tuh artinya bulan. Cuma kan that's not my name gitu. Tapi kalau lu kan Hendrik kan bedanya N doang gitu loh. Jangan sedih ya, masih ada yang jauh. Ada yang manggil gue Dev Hendrik. Nah, ada yang manggil gue Dev Hendrik. Terus dulu pernah gue dipanggil, nih gue nggak bohong. Jadi gue dulu pertama-tama masuk Extravaganza, zaman wah, gue belum ada orang yang kenal mungkin ya waktu itu ya. Terus gue jalan-jalan dong nih ke Mangga 2. Jadi gue tuh sebagai seorang artis baru ya ini ya. Terus gue tuh kayak mencari pengakuan. Jadi gue tuh coba ke mall-mall gitu. Terus? Mall gitu, terus habis gitu gue mencari, wah kalau gue di foto di mall itu berarti gue udah Terkenal. atau orang ada yang kenalin gue, ada yang manggil gue gitu, gue langsung Validasi ke ertongan lo. gitu. Gue coba di Mangga 2 dulu nih, karena gue pikir kayaknya kalau misalnya di Plaza Senayan atau Plaza Indonesia kayaknya nggak ada yang kenal gue ya. Jadi gue coba di mall-mall yang merakyat dulu gitu, gue coba nih. Mainstream lah ya. Gue coba dong di mall-mall merakyat ini. Akhirnya gue ada yang minta foto. Mbak Mangga 2 nih emang nih ya. Mbak Mangga 2 ini deketin gue. Foto dong. Dia walaupun dia nggak tahu nama gue, tapi dia merasa mungkin ini yang lucu yang di Extravaganza. Nah, gue masih oke dong ya. Udah, terus gue jalan lagi, nggak berapa lama, tiba-tiba dari kejauhan tuh ibu-ibu manggil gue. Terus? Lu tahu gue dipanggil apa? Apa? Aming. Sombong banget, Ming. Aming, foto dong, Aming, foto. Di mananya? Aming warnanya coklat, lo warnanya putih. Jadi semua orang itu menganggap orang yang di Extravaganza itu cuma Aming sama Tuan Dira. Iya. Ada yang namanya Omes, ada yang namanya Omes mah sering juga dipanggil Omes. Itu masih mirip kan ya. Kalau gue sama Omes itu masih sering kadang-kadang suka dipanggil salah juga. Gue panggil Omes itu gue masih inilah. Aming itu tuh gue yang benar-benar sampai, karena gue ya nggak bakal nengok lah. Lun, kalau lu contohnya ya, lu dipanggil gitu misalnya Melani, lu nggak bakal nengok kan Lun? Ya kan namanya bukan Melani. Nah makanya, si ibu-ibu ini manggil gue Aming dari jauh ke jauh.
Nah itu gue tahu kalau dia manggil gue itu karena pas papasan sama gue itu dia ngomong, Aming lu sombong banget sih Ming, kok nggak mau dipanggil sih gitu. Jadi gue Lu bilang dong, gue bukan Aming, gue Edric Chandra. Nah akhirnya kan begitu ya, Jadi gue bilang ya udah Bu, Tapi ya, saya bukan kan- Aming, makanya saya nggak ngerti Bu, Ibu manggil saya. Tapi lu bener-bener divalidasi bahwa, lu bener-bener baru merasakan bahwa, oh ya gue terkenal ya, di momen apa sih? Kalau gue, pertama kali gue dulu mulai-mulai ini, zaman gue dulu, gue selalu, setiap gue lewat tukang koran gitu, kan ada tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah, gue ngeliatin tuh tabloid mana, cover mana yang ada guanya. Terus kalau udah ada lebih dari satu, misalnya, ada di tabloid gue, ada satu, lumayan gue terkenal. Terus besokannya ada 2 atau 3. Ya kalau lagi banyak kasus ya viral ya, misalkan zaman itu kan semuanya cetak ya. Jadi ada beberapa gue gitu. Nah kita lihat aja mana yang headline-nya paling baik, mana headline-nya yang paling paling nyebelin. Iya. Kalau gue tuh validasinya begitu. Gue ke mall-mall itu gue pengen tahu gitu tuh. Gue tuh kira-kira dikenal nggak ya gitu. Nah waktu itu pas gue jalan ke PS nggak ada yang kenal sama gue. Jadi nggak ada yang manggil gitu. Semua lewat doang gitu. Jadi nah itu gue baru. Kayaknya kalau di PS kayaknya nggak nonton Extravaganza kali ya, Bo. Zaman dulu mas semua orang nonton Extravaganza tahu lu kan. Iya juga sih. Extravaganza, iya. Mulai dari yang gimana juga semuanya nonton Extravaganza zaman dulu ya. Terus sampai sekarang juga, sampai sekarang ya kadang-kadang ini, kok Edric? Aku dulu nonton lu pas SD Extravaganza. Terus kan langsung kayak dia nonton gue SD, berarti gue waktu itu udah umur 20 tuh di saat dia lagi nonton gue gitu. Berarti sekarang gue udah Gak apa-apa, artinya kan lo sampai sekarang lo masih berjaya, lo masih terkenal, konten-konten lo tambah lucu, terus lo tetap upload jam 8 malam kan? Tetap dong, upload jam 7 malam itu. Dapat koboi. Jam 7 malam itu sudah menjadi keharusan gitu. Nah, karena gua berpikir bahwa kalau di dunia perkontenan ini ya Lun ya, kalau kita nggak komit gitu ya, itu tuh algoritmanya tuh naik turun. Tapi lo banyak nggak dapat itu dari dari konten-konten lo, dapat banyak ini nggak? Insight. Engagement. Lo endorsean lo banyak nggak? Engagement. Kalau yang itu mah ya puji Tuhan aja lah, ada aja lah puji Tuhan. Tapi maksudnya gua itu sebenarnya awalnya bikin konten itu karena gua berpikir kan dulu kan zaman-zaman 2020 ya, gak ada kerjaan tuh sama sekali tuh, gak ada kerjaan sama sekali tuh ya kan. Lo nge-MC juga gak ada, ngapa-ngapain juga orang gak ada. Terus akhirnya gua pikir kayaknya gue harus bikin sesuatu deh gitu. Terus ya udah akhirnya gue bikin tuh konten awalnya. Ada Kak Ivan. Hai Kak Ivan. Mana? Ada Kak Ivan tuh. Masa? Yes. Gimana sih cara gue? Gak bisa tuh Ivan Gunawan ngasih gue gift tuh. Kopi. Itu benar Ivan Gunawan. Kita ajak aja gimana Ivan Gunawan. Kak Ivan gimana Kak? Ini caranya gimana? Caranya gimana lu? Kita suruh dia live bareng kita. Iya gimana caranya? Caranya gimana kalau nge-live sama Ivan? Aku juga bingung. Nah kenapa sih kita dua-duaan bego? Gue tahu. Nggak tahu. Kita bodoh banget deh. Multi-guest tuh, coba multi-guest. Gue sebenarnya dari tadi ini gue nggak bisa ini gara-gara gue pakai filter ini. Iya, go back aja. Maaf ya, kita nih masih kayak newbie pemula kayak begini-begini, kok kagak ngerti, Bo. Iya. Ya udahlah, nantilah kita ini deh. Ya kalau udah bisa baru ya gabung aja. Ya Kak Ivan harus request dulu ya, tapi dia mungkin juga lagi sibuk. Dia lagi ngurusin itu bisnis. Kalau Ivan Gunawan mah sibuk hidupnya ya. Kan desainer juga kondang. Iya sibuk makanya. Ya terus nih ya gue lanjutin lagi nih. Jadi gue tuh bikin konten itu karena gue berpikir wah ada yang ngasih lagi, thank you. Jadi gue berpikir bahwa kayaknya nih gue mesti bikin konten. Bukan sebenarnya bikin konten sih, sebenarnya gue harus bikin sesuatu biar orang terhibur gitu di saat-saat lagi corona kemarin itu kan gitu. Nah akhirnya ya udah. Tapi emang gara-gara corona gitu ya, shifting semua ya, semuanya pada konten ya.
Iya, tapi ya memang jadi bagus ya. Maksudnya ada sisi positifnya, walaupun ada banyak sisi negatifnya juga. Tapi ya itu salah satunya lah. Gue akhirnya jadi menjalankan konten kreator ini karena Tapi tadinya lo merasa ini gak sih kok kayak, kan gue bukan influence, kan gue bukan konten kreator, kok tiba-tiba gue jadi konten kreator gitu? Atau lo ngerasa bahwa ternyata memang ini nih yang jalannya gue. ya gue dan jalannya gue gitu. Soalnya ya kayak misalkan yang banyak ya kayak ya maksudnya public figure lah ya, yang shifting gitu. Kayak misalkan contoh yang paling kelihatan dan sukses menurut gue itu Denny Sumargo. Dari jadi pemain film, jadi konten kreator, dan kontennya dia tuh lucu-lucu banget kok. Lu tuh bisa harusnya kayak dia. Sumpah, gue sih kalau ngeliatin si Denny Sumargo lucu banget. Iya, tapi memang kalau gua sama Denny mungkin beda ininya aja sih, Beda tipe aja. beda tipenya aja, batasannya juga beda. Nah, tapi kalau gua berpikirnya bahwa sebenarnya intinya gua tuh sebenarnya pengen biar orang happy aja sih Lun gitu. Jadi kontennya gua itu cuma buat komedi lah ya. komedi buat orang-orang biar jadi ketawa-ketawa aja gitu, ketawa-ketawa biar orang happy. Semoga ya dari happy itu mereka, tapi banyak loh Lun, gue ya banyak terima DM gitu ya, mereka pada bilang begini, thank you ya kok ya, di saat gue lagi down banget, terus tiba-tiba gue ngelihat video lu, terus gue bisa jadi ketawa walaupun cuma sebentar, tapi itu bisa menghibur gue. Itu gue ini loh Lo happy banget kan? yang happy dan tersentuh loh dengan kata-kata yang seperti itu loh gitu. Jadi maksudnya Artinya kan usaha lo tuh ternyata membuahkan hasil, walaupun nggak secara materi sepenuhnya, tapi setidaknya memberikan kebahagiaan ke orang lain, dan itu kan berkah banget kok. usahanya cuma sebenarnya bahagiain orang sih sebenarnya. Gue tuh cuma pengen biar orang itu makanya konten-kontennya itu nggak ada yang kayak gimana-gimana, atau misalnya kontennya itu mengandung, ya palingan mengandung endorse ya. Tapi banyak kan konten-konten gue itu isinya adalah yang hiburan aja gitu. Nah, hiburan itu gue berpikir bahwa biar orang-orang tuh happy gitu, happy banget gitu ngedengerin. Ada yang pernah ada yang ceritanya gini, dia baru kehilangan, terus tiba-tiba nonton konten gua, terus dia jadi kurang lebih dia bisa ngakak, dan dia bisa melupakan kehilangan dia itu dalam beberapa hari, dia bilang gitu. Terus gue bilang, gue sampai gue bilang, wah ya semoga ya, gue bilang gitu juga. Gue kemarin di saat gue lagi kehilangan, gue sendiri juga bingung gitu, gue bisa nggak ya menghibur orang-orang di saat gue lagi sendiri juga lagi kesedihan gitu, lagi dalam orang. Ya lo lagi berduka, lo lagi nggak ngerasa pengen ketawa-ketawa, tapi lo harus menghibur dengan konten-konten yang bikin ketawa-ketawa gitu. Nah itu gimana kok caranya lo bisa overcome that emotion gitu? Soalnya kan lo kalau lagi sedih disuruh bikin sesuatu yang bertolak belakang itu kan gak gampang kok. Iya, kalau gue nangis-nangisnya. Jadi pas lagi gue sedih tuh gue nangisin semuanya, gue keluarin semuanya sampai kayak mata gue bengkak, kayak pokoknya gue keluarin deh semuanya, gue tangisin semuanya. Udah gitu ya udah, gue udah selesai gitu. Nah selesainya itu akhirnya gue bisa ngehibur lagi, bisa akhirnya bisa nge-MC lagi gitu. Tapi ada loh, ada beberapa adat istiadat ya, adat istiadat sebenarnya kayak apa ya, kayak ada kepercayaan gitu ya. Kalau lu lagi berduka itu lu nggak boleh nge-MC, atau nggak boleh bertamu ke rumah orang. Dan lo menganut kepercayaan itu nggak? Kayak misalkan dengan keadaan lo lagi berduka gitu, apakah ada kerjaan lo yang di cancel mungkin gitu? Ada yang di cancel, tapi bukan gue yang cancel. Dari pihak ininya, dari pihak orangnya, dan gue sangat merespek itu. Jadi gue pikir ya itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak semua orang ini juga ya, maksudnya
semua orang kan kepercayaannya beda-beda gitu. Tapi dari gue sendiri secara pribadi pokoknya gue ya jalanin aja karena itu udah jadi pekerjaan. Ikutin aja lah ya, namanya juga kan kepercayaan orang ya, namanya juga keyakinan orang kan kita nggak bisa maksa. Dan dari kitanya juga kan, kita kan juga force major. Kita juga kan nggak mau, kita mah ada yang mau berduka. Iya benar. Jadi orang itu kagak ada yang mau berduka sama sekali, nggak ada orang yang mau berduka sih sama sekali. Jadi kita ini ya, maksudnya kita ya kita ikutin aja, saling respect aja. Ya, saling respect aja. Ya makanya akhirnya gue bilang ya udah nggak apa-apa kalau memang nggak nyaman, jangan dipaksa. Gue bilang begitu, ya udah jalanin aja gitu masing-masing. Gue bilang ya. By the way ya, ya udahlah. Baca tuh komennya tuh, kasihan tuh nggak dibacain, ngomong mulu. Baca, cuma masalahnya tuh banyak banget jadi gitu. Iya, Ibu Cie 217 tuh dibaca komennya tuh, Ibu Cie 17. Ibu Cie. By the way ya, besok kita atau kapan kita live lagi ya? Kira-kira kalau kita live lagi kita bahas apa ya? Kita bahas capres yuk. Kayak macam kita ngerti aja. Agak berat ya obrolannya ya, politik ya. Abis banyak yang nanya, kalau capres nomor berapa? Ya, gue tuh ngerti politik, cuma gue nggak mau di publik, Azek. Politik knowledge gue itu hanya sebatas untuk obrolan yang gue rasa orang yang paham politik, Azek. Nah, kalau gue nggak tahu politik. Ya kan nantinya gue nggak mau opini gue atau misalkan pandangan namanya smart woman digoreng-goreng, janganlah, nggak usah bahas itu. Ya, kita capresnya nomor ini aja. BTS, kita ngomongin BTS. Gua atau enggak gini deh, gue kasihin aja capres gue nomor 86. Kagak ada cuy. Kagak ada. Ngomongin BTS aja, BTS. Oke, next kita bahas BTS ya. Kita ngobrol BTS, iya. Karena kita kupas tuntas masalah BTS. Kan lo udah dibilang Jungkook ya oleh warganet ya. Karena ARMY itu sudah merelakan kalau gue tiba-tiba jadi Jungkook, tiba-tiba gue jadi V gitu ya. Mereka udah merelakan itu. Walaupun mereka tersiksa. Walaupun ada kesel ya. Lu tau nggak? Nanti. Next ini gue banyak cerita lucu. Nanti next live kita akan bahas tentang BTS. Dan gue banyak cerita lucu soal ini. ARMY jadi siap-siap. Jadi siap-siap ya. Oh ya, nanti ada juga bilang bahas. Nextnya tuh kapan, Mbak? Nextnya tuh kapan? Maksud Mbak tuh next tuh kapan? Ya, Mbaknya Masnya mau kapan, Mas? Kapan? Besok? Besok boleh, lusa juga boleh. Mau setiap hari, apa kita tentuin juga boleh. Setiap hari deh, Lun. Kalau setiap hari. Jangan setiap hari. Nah, kita polling lagi nih, mumpung ada teman-teman nih. Sekarang aja. Iya, jangan dong kan. Sekarang udah keburu ini. Oh, iya. Jadi kita tanya polling lagi nih. Kita polling lagi. Enaknya hari apa nih? Jumat atau malam Jumat aja, Sabtu. Enaknya hari dan jam berapa? Gitu ya. Nah, ini istrinya Jungkook tuh kan semua pada keluar nih semua ARMY. Ya makanya nanti kita bahas lagi nih. Kita ini hari apa ya hari ini? Thank you. Hari ini Rebo ya? Hari ini Rebo. Rabu jam 8 malam gitu kali ya? Atau Setiap Rabu jam 8 malam. Iya. Atau kan ada notifikasi, gak masalah tuh. Bagus juga ya si Mbak ini. Benar juga, ini pintar ya. Iya, luar biasa loh. Jangan lupa tindikan bibirnya tenang. Kalau ngomongin soal Jungkook, besok gue berubah jadi Jungkook. Kapan? Jadi mau kapan nih, besok apa? Bentar, ini bisa. Nih. Ini gue lagi. Ketemu Koko Erik. Nih, pernah ketemu Koko Erik. Aduh, siapa Koko Erik? Nah gue maksudnya Koko Erik. Ini gue gak bisa turunin lagi nih. Gue gak bisa turunin lagi nih. Maaf ya. Maaf banget nih. Jadi kalau udah naik udah naik gak bisa turun lagi. Gue gak bisa turunin lagi. Gue gak ngerti caranya. 1 menit nih, 1 menit. Ayo buruan tuh ada polling di atas. 1 menit. Kalau di sini tuh nggak bisa kasih tahu ada GA gitu, nggak bisa ya kalau di sini ya. Nggak boleh kan ngomong GA ya. GA naon?
Oh. Iya, nggak boleh katanya. Oh gitu. Iya, kalau di sini nggak boleh. Ya bilangnya bukan GA, bilangnya oleh-oleh lah. Oleh-oleh. Biasanya itu minyak wangi. Oleh-oleh, iya. Gaga bilangnya tuh gaga. Gaga, oh gaga. Gue tuh nggak ngerti bahasa gini, gara-gara TikTok gue bisa ngerti tuh. Iya tahu tuh. Saya mau kasih paus nggak? Tuh, baik banget tuh ada yang mau ngasih paus. Boleh mau kasih apa-apa juga boleh. Tapi justru udah nggak usah pakai gift kan, nggak usah. Tuh, hah? Setiap Rabu jam 8 malam. Ya hari ini dong, Rabu jam 8. Yakin nih kalian nih setiap Rebo? Nggak masalah. Kita nggak masalah. Tuh, 50% setiap Rebo. Jangan malam minggu nulisnya tuh. apa sih, Lun? Gue kan nggak tahu ya, lu nulisnya apa ya, Lun ya? Aku followers. Nih, gue nulisnya gini. Nih, tuh. Gue nggak bisa lihat, Lun. Iya. Gue yang ini. Gue kirimin loh. Nah, bagaimana cara kirimnya? Gue juga kan nggak bisa lihat ya. Aduh, ini kita memang dua-duanya newbie banget nih. Newbie banget, kita nggak tahu. Gue ikutin aja. Tuh, reconnect lagi. Udah, ada. Jadi kita newbie banget, guys. Maafin ya kalau kita kayak nggak ngerti caranya gimana nge-live, gimana ini. Ya udah, sekarang kita bikin aja setiap Rabu jam 8 malam. Setiap Rabu jam 8 malam. Nanti kalau udah pada oke, nanti kita bikin Rabu Jumat. Jangan Rabu Jumat tuh. Jumat gue Iya, bener. Iya, gue juga weekend. Tadi ada yang bilang minta malam minggu. Jangan. Mendingan kalau menurut gue, kalau nggak Senin, Selasa, Rebo, atau Selasa, Rebo, Kamis, gitu. Pasar, Rebo, Kamis. Oh, udah sekarang setiap Rebo aja dulu, komit aja dulu, udah. Setiap Rebo ya. Setiap Rebo ya. Udah tadi pollingnya udah ketahuan. Setiap Rebo jam 8. 54% bilang Rebo pollingnya. Aku bingung deh. Polling lu kok dari tadi 54% mulu. Bener nggak sih sebenarnya polling lu? Kayaknya salah deh. Lo buka WhatsApp-nya. Ya kan nggak bisa dong. Gue nggak bisa buka. Bisa dong. Bisa dong. Reconnecting. Udah buka aja, lo baca. Kan gue liatin pokoknya. Udah deal. 8 ya. Tuh teman-teman yang komen juga udah deal, katanya komit aja dulu. Iya. Deal. Nanti ada bintang tamunya ya, kalau emang ada yang lewat aja Put, ya kan, kalau ada yang lewat gitu pengen ikut. Iya, bener. Ada bintang tamu, nanti ada brand datang gitu. Lumayan kan gitu, ada masuk brand. Lumayan, gitu kan. Bener. Kita nungguin aja gitu, siapa tahu ada masuk brand, ngobrol-ngobrol. Walaupun cuma ditaruh doang gitu ya di sini kan, gitu kan lumayan tuh. Tapi katanya pada ada yang bilang bahas horor dong, jadinya malam Jumat. Iya kan Rebo malam juga bisa kita bahas horor, kagak masalah harinya cuy. Yang penting pembahasannya. Jadi kita ini dulu besok ngomongin soal BTS dulu ya. Ini ngomongin soal BTS dulu. Oh iya, Rebo depan kita ngomongin soal BTS. Dulu. Ntar berikutnya baru kita pikirin mau apa ya. Pokoknya kali dulu aja BTS ya. Salam dari Medan. Kemarin saya baru dari Medan. Asik. Ya udah tuh pada bilang komit aja. Iya nanti kita ajak geng mencer yang lain. Hari ini kita lagi ngomongin soal nggak jelas sih deh. Tadi kita cuma mau iya. Kan kalau sekarang kan kita lebih perkenalan aja, pembahasan yang kira-kira menurut kita seru aja yang tadi dibahas gitu. Nah Rebo depan. Emang si Max itu Koko. Enggak, Max itu bule, Giling. Max bule. Tuh, Ibu Ci lagi tuh, Ci 17 lagi dia, Koko Max dong gitu. Ibu Ci lagi kan. Bule, dia bukan Koko, yang Koko gue. Dia bule. Jangan salah, Koko. Dia bule. Nah, begitu. Oke deh, Koko. Ini kita udah sejam. Udah 1 jam. Jadi besok kita juga akan 1 jam live-nya. Dan kita pembahasannya tentang BTS minggu depan. Nah, kalau ada pertanyaan soal BTS, gue banyak cerita lucu soal BTS. Makanya, ntar Koko akan kasih tahu lagi ada yang Koko tahu tentang BTS ya. Walaupun kan Koko kan kayaknya juga newbie ya dari. Newbie, seru nih ngobrolannya.
Ya Ya kan? udah. Ya. Oke, terima kasih Kak. Eka mau bobo karena besok pagi gue mau tenis latihan. Lu lama-lama jadi Yu Basuki kayaknya lu. Gak apa-apa kok, gue banyak dapet endorsan gara-gara gue tenis. Tapi Cocok deh. tenis itu bagus loh. Kemarin gue ada lihat ya, indeks ada tulisannya tuh indeks olahraga yang bikin panjang umur. Nah, tenis itu nomor 1. Tenis itu nomor 1. Nah, Nomor abis 2. kita bahas BTS, kita bahas olahraga. Jangan semuanya dibahas bersamaan. Iya, enggak, kalau sekarang kan kita kan mah ini aja kan, semuanya kita iniin. Terus yang terakhir itu yang ke-5 itu renang. Iya. Gila. Tapi yang renang juga bagus. Gue ngerasa dengan tenis gue mantap. Sehat. Tapi lu, tangan lu sering begitu-begitu. Karena ya. ini overuse kan gue latihannya tiap hari. Oh iya. Gue main golf aja kemarin, gue baru nyobain, gue bingung bagaimana cara mainnya. Main golf dong kok. Jadi biar kita bisa gue udah bisa. Kemarin gue belajar main golf. Ayo, jadi kita turun bareng. Nah, kalau lo main golf, boleh deh kita ke Sedayu tuh. Aduh, turun bareng. Kita mainnya baru di ini nih, baru di apa tuh yang bolanya naik sendiri tuh. Driving. Kita baru driving doang, jadi belum tahu. Ya udah. Ya. Sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih main tarik tambang tuh. Ibu Cie lagi tuh main tarik tambang. Makasih Bu Cie ya. Bu Cie. Iya, dengan baju opingnya itu. Makasih ya. Gak imbang yang nonton Lunmai 2,1. Edric cuma 500. Iya, gua kan baru mulai. Agak. Nanti imbang. Ih, santai aja udah gak apa-apa. Gua mah gak masalah ya. Yang kan gak masalah mau yang nonton lo sama gue sama aja penontonnya. Yang penting lu pada happy aja. Gua mah gak usah ini. Yang penting lu pada happy aja ya. Dengerin kita ngomong aja udah bagus ya. Thank you semuanya. I love you. Good night semuanya. Thank you. Dadah. Thank you. Bye. Dadah Koko. Salam buat Good night. Abby and Fanny. Salam buat Max. Dadah. Seru banget kan obrolan mereka? Next bakalan ngobrolin tentang BTS nih. Pasti para ARMY pada nungguin ya. Kita akan lanjut lagi ya nanti kalau ada kabar terbaru dari obrolan Kak Luna Maya dan Ko Edric lagi. Pokoknya malam ini seru banget, dihibur oleh curhatan dari Kak Luna Maya dan Ko Edric ya.